Selamat siang pemirsa, seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Farantika Royani yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan dengan berbagai informasi menarik, teraktual, dan terpercaya dalam program News Media Kamis 16 November 2023. Langsung saja kita simak berita berikut ini. Pemirsa, pada pertemuan ke-11 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau jurusan KPI, kelas 5B telah melaksanakan presentasi mengenai pembuatan proposal investigasi. Nah, terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama membahas mengenai proposal investigasi tentang analisis tingkat pengangguran di Serang, Banten. Dan informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh presenter kita ada Farah dan kameramen Muhammad Farid Sukaria yang akan melaporkan hasil pembahasan pertemuan ke-11 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berikut liputannya. Ya, selamat siang pemirsa, saya Farah bersama kameramen Muhammad Farid Sukaria sudah berada di Taman Kolam KP3B yang akan melaporkan hasil pembahasan perkuliahan pertemuan ke-11 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Dalam proposal investigasi, kelompok 1 membahas mengenai analisis tingkat pengangguran di Kota Serang. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan berarti mengalami penurunan batas standar kehidupan dan tekanan psikologis. Hal ini tidaklah melanjutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik. Politisi juga sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan dapat membantu menciptakan lapangan kerja. Pengangguran terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dengan penyediaan lapangan kerja yang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat membawa berbagai dampak dalam proses pembangunan ekonomi. Agar tidak terus-menerus melanjutkan pemerintah harus turut serta dalam mengatasi masalah pengangguran tersebut. Karena masalah pengangguran adalah masalah yang sangat vital dan sensitif bagi keamanan suatu negara dan kestabilan ekonomi. Pengangguran dapat membawa dampak yang sangat berbahaya apalagi tidak segera diatasi. Pengangguran berdampak dalam bidang sosial, ekonomi, maupun secara individual pada pelaku pengangguran itu sendiri. Pada saat ini, Banten tercatat sebagai daerah yang paling banyak pengangguran dibandingkan di daerah lain di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP per Mei 2023 ada sebanyak 486,350 orang. Jumlah itu menjadikan Banten daerah paling banyak pengangguran dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Salah satu faktor utama penyebab pengangguran ini adalah banyaknya perantau yang mencari pekerjaan di daerah Banten. Dari hal tersebut, data yang telah diuraikan di atas, maka peneliti kelompok 1 tertarik untuk melakukan sebuah investigasi dengan mengambil judul Analisis Tingginya Pengangguran di Serang, Banten. Apakah dari banyaknya pengangguran di Banten disebabkan oleh beberapa faktor tersebut sehingga hal ini menjadi hal yang tertarik untuk menjadi bahan isu atau isu investigasi para peneliti. Dari peneliti proposal investigasi ini terdapat rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Maka
Terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran? Dan yang kedua, bagaimana dampak sosial dan psikologis akibat dari pengangguran tersebut? Dan terdapat tujuan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah. Terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pengangguran tersebut. Dan yang kedua, untuk mengetahui apa saja dampak sosial dan psikologis dari pengangguran. Nah, dari yang telah disampaikan, minggu depan telah disusun untuk membuat suatu film investigasi dari beberapa kelompok, terdiri dari 4 kelompok, yang akan ditampilkan pada pertemuan minggu keempat yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Kusuma. Nah, baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam liputan hari ini. Saya kembalikan kepada rekan saya yang berada di studio. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Farah yang telah melaporkan hasil perkuliahan minggu ke-11. Nah pemirsa, sekian berita dari kami. Saya Farantika Royani mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.